야, 반장. 그 공부라는 건 어떻게 하는 거냐? 나 좀 알려줘라. 반장. 한테 바로 연락드리라고 할게요. 괜찮으세요? Episode sebelumnya diakhiri dengan Nam Heng Sun yang menggendong Choi Ji-yeol dalam keadaan mabuk. Dan di episode ini, Choi Ji-yeol terus memikirkan kejadian sebelumnya dan terus tertawa karena tidak menyangka hal itu akan terjadi kepadanya. Sementara Nam Heng Sun baru tersadar dari mabuknya dan langsung mengambil minum. Saat ia sedang minum, ia langsung teringat kejadian sebelumnya dan merasa cukup syok. Pagi harinya, Yongju mengomeli Nam Heng Sun dan tak lama kemudian, Choi Ji-yeol datang ke tokonya dan Nam Heng Sun langsung bersembunyi darinya. Keberadaannya diketahui oleh Choi Ji-yeol saat ia mendapat telepon dari seseorang. 속은 좀 괜찮으신지. 왜? 어제 무슨 일 있었나요? 무슨 일 있었니, 영주야? Choi Ji-yeol juga menggodanya karena cukup senang melihat tingkahnya yang cukup kebingungan. 유엉조림이요. 제가 진짜 좋아하는 반찬입니다. 저 아줌마 왜 이렇게 웃기냐? Kemudian dirinya mendapat telepon dari direktur dan menyuruhnya untuk menemuinya. Jin Yi-sang juga mendapat telepon dari direktur. Choi Ji-yeol mendengar percakapan antara Jin Yi-sang dengan direktur dari luar dan masuk setelah Jin Yi-sang pergi. 이게 왜 저냐고요 앞에? 저대로 죽으라는 소리잖아 이건. Para ibu berkumpul untuk membahas kelas intensif dan Ibu Sunje datang terlambat. Ibu Sunje datang dan menimbulkan kecanggungan, yang akhirnya ia bertengkar hebat dengan Ibu Bangsu A. Nam Heng Sun berusaha menjadi penengah, tapi dirinya malah terkena pukulan Ibu Bangsu A. Saat di kelas, seorang siswi mengumumkan tentang soal jawaban yang pernah ditanyakan oleh Nam Hei. Bang Sua merasa tidak adil dan pergi menemui gurunya. 중에 정확히 4번 고른 사람이 있는데 3번 고른 사람을 같은 점수를 받는 게 Nam Heng Sun menceritakan kejadian di pertemuan orang tua kepada Yongju dan kemudian Nam Hei pulang ke rumah membawa kabar gembira. Nam Hei berhasil mendapat level 1 di ujian matematika. 되게 기특해. 잘했어. Nam Hei mempunyai tekad yang kuat untuk mendapatkan nilai tertinggi tingkat nasional. Ia semakin bersemangat dan meminta ibunya untuk membuatkannya semur ayam. 그래서 뉴스에도 막 나가고 그럴 거야. 혹시 알아? 누가 우연히 볼지. Bang Sua menangis tak henti-henti karena ia tidak mendapatkan level 1 di ujian matematika. Ia menceritakan semuanya kepada ibunya dan ibunya cukup kaget karena yang mendapat level 1 adalah Nam Hei. 몰라 꼴보기 싫어 죽겠어 진짜. 나 스트레스 받아 죽을 것 같아. 너 왜 그래? Ibu Bang Sua bertemu dengan Ibu Lee Yong-min. Ia meminta bantuan Ibu Bang Sua agar bisa memasukkan Yong-min ke kelas intensif. Ibu Bang Sua menggunakan kesempatan itu untuk menyingkirkan Nam Hei. 인원을 늘리는 거는 좀 아니지 않나 싶은데. 우리 애들이랑 수준이 맞을까 걱정되는 학생이 지금 하나 있거든요. Nam Heng Sun membuat semur ayam dan ia teringat dengan Choi Ji-yeol. Ia menghubungi Choi Ji-yeol dan menyuruhnya untuk mampir. 그랬으면 진짜 맛있다. 너 이왕 한 김에 저녁 때 내다 팔아? 나 오늘 커피 안 마실래. 너 마셔. 좋았어. Ibu Bang Sua dan Ibu Sunje berpapasan dan akhirnya Ibu Bang Sua mengajaknya untuk minum teh bersama. 너랑 차 한잔 안 할래요? Ia meminta persetujuan Ibu Sunje agar bisa mengganti Nam Hei dengan Yongmin di kelas intensif. Awalnya Ibu Sunje menolaknya karena tidak ingin terlibat dengan hal itu. Tapi ia melihat anaknya sedang berjalan bersama dengan Nam Hei dan hal itu membuatnya berubah pikiran. Ia menyetujui permintaan Ibu Bang Sua. 결과적으로는 그런 얘기네요. Choi Ji-yeol melangsungkan kelasnya dengan penuh semangat dan kemudian saat kelasnya selesai, Nam Hei mendapat sebuah pesan. 너도 취할 뻔된 거야? 첫 수업 듣고 바로. Choi Ji-yeol bergegas menuju toko makanan Nam Heng Sun dan tidak sabar dengan makanan yang dibuatnya. Tapi saat ia sampai di depan toko, ia melihat Nam Heng Sun terburu-buru akan pergi dan berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. 선생님, 의대 올케어반 명단에 변동이 생긴 것 같은데요. Nam Heng Sun pergi ke gedung akademik dan memprotes karena Nam Hei telah dikeluarkan dari kelas intensif. Ia berusaha menuntut keadilan, tapi usahanya tidak membuahkan hasil. 이 두 가지밖에 자격 요건이 없는데 왜 갑자기 그런 규정이 튀어나왔는데요? 아니 이렇게 큰 학원에서 이딴 식으로 일 처리해도 되는 거예요? 이따위로 지나갔으면 되냐고요? Nam Hei pulang bersama ibunya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja tidak mengikuti kelas intensif, tapi ibunya terus merasa marah karena hal itu sangat tidak adil. 처음부터 부담스럽다 그랬잖아 의대 올케어반. 신경 쓰고 그러지 마. 알겠지?
Keesokan harinya, Choi Ji-yeol menemui direktur dan membahas hal yang dialami oleh Nam Hee. Ia mengancam akan keluar juga karena direkturnya bersikeras dengan keputusannya. Direktur berusaha membujuknya, tapi Choi Ji-yeol terus memperjuangkan keadilan itu. 제가 원래 뭐 적폐 뭐 구리고 이런 거 딱 질색이라. 그냥 나 빼고 하세요, 올케요. Nam Heng-sun membersihkan kamar Nam Hee dan ia melihat sampah tisu yang begitu banyak. Ia menyadari bahwa Nam Hee telah menangis semalaman. Nam Hee mengikuti kelas olahraga dengan lesu, sementara Bang Soo-a mengincar Nam Hee dan melempar bola ke arahnya, yang akhirnya ia mengalami mimisan. 목에서 피만 나면 바로 뱉어. 괜찮아. Saat Nam Heng-sun kembali ke tokonya, ia bertemu dengan orang tua murid dan menyuruhnya untuk keluar dari grup kelas intensif. Ia masih dengan emosinya dan langsung menuruti permintaan mereka. 안 살 거면 좀 나가주면 안 될까요? Nam Hee semakin bad mood dan pergi untuk mendaur ulang. Saat ia sedang membawa kardus, tiba-tiba kardus itu jebol dan barangnya berserakan. 대체 나한테 왜 이래 진짜. 대체 왜 진짜. Nam Heng-sun tidak bisa menahan emosinya lagi dan pergi untuk menemui direktur. Para pegawai di sana menghentikannya dan ia diusir dari sana. 재우야, 누나한테 전화 좀 다시. Ia kembali ke rumah dan mengambil sebuah speaker. Ia melakukan protes di depan gedung akademik dan tak lama kemudian ia bertemu dengan direktur. Ia berusaha berbicara dengan direktur, tapi saat direktur itu akan masuk, ia menabrak seseorang yang sedang membawa barang dan akhirnya ia terjatuh lalu mengalami cedera. Setelah pulang dari rumah sakit, direktur menghubungi orang kantor dan menanyakan tentang Nam Heng-sun. Ia menyuruh pegawainya untuk melaporkan hal itu ke polisi dan akan memasukkan Nam Hee ke dalam daftar hitam. Percakapan mereka didengar oleh Choi Ji-yeol. 그 블랙리스트 올려버려 이참에 그 남인지 동인지 이름 뭐냐 걔? 남의 학생. Choi Ji-yeol langsung menarik tangan Nam Heng-sun dan mengajaknya pergi dari sana. Choi Ji-yeol berusaha memberitahu Nam Heng-sun, tapi ia masih dipenuhi dengan amarahnya. 블랙리스트에 올랐다고요? 알아요? 와, 진짜 무서운 사람들이네. 저도 딱 보내기 싫어졌어요, 그 학원. Pagi harinya, Nam Heng-sun membuka tokonya dan masih merasa marah. Yong-ju mendapat telepon dari pelanggan dan meminta pesan antar, yang ternyata pelanggan itu dari Akademi Pride. Nam Heng-sun dengan sigap menolak permintaan pelanggan tersebut dan memasang tulisan bahwa tokonya tidak menjual makanan untuk pegawai Pride. 아이, 뭘 이렇게까지. 그래도 쌤은 남의 학생 다시 올케어만 붙이려고 애썼는데. 아니야. Saat kelasnya selesai, Bang Soo-a dan temannya mengejar Choi Ji-yeol dan memastikan bahwa Choi Ji-yeol akan mengajar di kelas intensif. Choi Ji-yeol memikirkan hal itu dan mempertimbangkannya. 왜 한 명 때문에 절 버리려고 하세요? 저희 너무 절실해요, 쌤. Para pegawai makan pizza bersama, tapi Choi Ji-yeol tetap tidak bisa memakannya. 산업이라 그런지 좀 다르네. 맛있다. Choi Ji-yeol kembali ke kebiasaannya yang dulu dan menghabiskan banyak kopi. Ia menjadi lemas dan tidak bersemangat karena tidak makan dan hanya minum kopi. Saat mengajar pun, ia terlihat lesu dan tidak bersemangat. Hari-harinya terasa berat dan ia terus membayangkan makanan dari toko Nam Heng-sun. Akhirnya ia pergi untuk berkonsultasi dengan dokternya dan menceritakan hal yang dialaminya. 도시락 좀 못 먹는다고. 무기력해지고 막 예민해지고 막 헛것까지 보이고. Sogun-woo datang terlambat dan guru yang sedang mengajar mengusirnya keluar karena ia berperilaku seenaknya. Sogun-woo keluar dan gurunya menemuinya. Ia memahami perasaan Sogun-woo dan memberinya semangat. 방황은 짧았으면 좋겠다. 선택할 수 있는 길이 무궁무진하다고. Jang Dan-ji membahas kelas intensif dan Nam Hee berusaha terlihat baik-baik saja. Saat Nam Hee masuk ke kelas, ia ditabrak oleh seseorang dan tidak sengaja menumpahkan susu di atas meja Sogun-woo. Kemudian Sogun-woo masuk dan melihatnya sedang membersihkan mejanya. Nam Hee meminta maaf kepadanya dan Sogun-woo menghentikan Nam Hee. Ia menanyakan bagaimana caranya belajar dan memintanya untuk mengajarinya. 나 좀 알려줘라. 반장. Choi Ji-yeol melangsungkan kelas intensif pertamanya dan terlihat sangat lesu. Yong-min mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Choi Ji-yeol dan akhirnya menyuruhnya untuk pergi agar tidak mengganggu temannya yang lain. 학교 쌤도 아니면서 뭘 자꾸 가르치려고 그래 짜증나게. Manajernya memberitahu Choi Ji-yeol bahwa Yong-min juga sering berbuat ulah kepada guru yang lain dan mengetahui bahwa anak itu yang telah menggantikan posisi Nam Hee. Choi Ji-yeol meminta kunci mobilnya dan segera pergi. 어디 가시게요, 쌤? Yong-min bertemu dengan temannya dan membicarakan tentang kelas intensif. Hal itu didengar oleh seseorang yaitu Lee Hui-jae. 최치열이 나 쫓아냈다고. Saat Yong-min akan pulang, ia berhenti di suatu tempat untuk merokok. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dengan logam. Ia berlari dan dikejar oleh seseorang yang akhirnya ia jatuh dari ketinggian dan kepalanya mengeluarkan banyak darah.
Choi Ji-yeol sampai di tempat Nam Heng-sun dan memberinya kesepakatan. Ia mengusulkan untuk mengajar Nam Hee secara pribadi dengan mengajukan persyaratan. 우리 회의 개인 과외를 해주신다고 선생님이? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 꺾이지도